A to A to A is ten, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed. What a spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, see how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, the Lord Almighty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He'll walk in check in dark, and darkness shall to hide, and never there before, and never there before. How can we stop God? Stay with me. How can we stop God? And always see how can we stop God? Yang sudah dinubuatkan dan disaksikan di sepanjang abad melalui tubuh anak darah Maria sehingga ia menjadi manusia. Di dalam nama Yesus ada tujuan dan makna dari kelahirannya yang dengan jelas digambarkan sebagai sebagaimana kita memberikan makna ketika kita menamai sesuatu. Nama Yesus memiliki makna. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kenyataan bahwa ia diberi nama Yesus dan bukan nama yang lainnya adalah sebuah tanda yang pasti yang menunjukkan tujuan dari kelahirannya. Pencipta yang maha kuasa datang ke dunia ini dalam rupa manusia yang hina. Ini menunjukkan anugerah yang besar darinya kepada kita. Alasan Yesus datang sebagai manusia adalah karena ia begitu mengasihi kita.
Yohanes 3 ayat 16 menuliskan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yang dijelaskan bagian ini kepada kita adalah bahwa barang siapa percaya kepada Yesus bisa masuk ke dalam surga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau mengorbankan anaknya sendiri untuk menyelamatkan seorang penjahat. Kalau hal itu yang ada di dalam diri manusia, maka kenyataan bahwa Sang Pencipta dilahirkan sebagai manusia untuk manusia yang hanya sekedar seperti serangga saja, menjelaskan kepada kita betapa besarnya Allah Tritunggal yang kudus itu mengasihi dunia ini. Jadi, kalau ada orang yang menolak kasihnya yang tidak bersyarat itu, ia layak untuk menerima hukuman atas sikap keras kepala itu. Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Di sini, apa artinya bagian yang mengatakan, "Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia"? Ini berarti kalau kamu tidak percaya bahwa bahwa Allah mengutus anak tunggalnya dan bahwa anak tunggalnya itu adalah Yesus Kristus. Alasan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari segala dosa mereka, sebagaimana yang dituliskan di dalam Matius pasal 1. Karya di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus itu sungguh-sungguh nyata dan hidup. Dan sebagaimana juga sebuah kenyataan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menanggung segala dosa dunia, disalibkan di kayu salib dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Roh Kudus juga pribadi yang lain, Roh yang sejati dari Allah, yang kudus sebagaimana Yesus. Roh Allah. Roh Kudus itu juga adalah Allah sendiri. Saya menjelaskan sebelumnya bahwa karya di dalam Alkitab adalah karya Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 2 mengatakan, "Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Roh Allah di dalam bagian ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus sungguh-sungguh ada sebagaimana Allah Bapa dan Yesus sungguh-sungguh ada. Roh Kudus juga disebutkan di dalam pembacaan kita hari ini yang sudah kita baca. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Bagian ini menjelaskan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus di dalam diri anak darah Maria. Karena itu, di dalam kenyataannya, Allah Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang sama bagi kita. Karena dalam kedatangan Yesus ke dunia ini menjadi juru selamat bagi kita, ada kerjasama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus yang membuat terjadinya Yesus sebagai juru selamat kita. Namun, beberapa orang menganggap bahwa bagian ini sulit dipercaya dan kemudian menuntut bukti untuk menjelaskan hal ini, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian, saya bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang itu karya Tritunggal secara terperinci di dalam Alkitab, di dalam karya Allah Bapa. Yesus Sang Anak dan Roh Kudus. Sebagaimana Anda sungguh-sungguh ada.
maka Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa juga sungguh-sungguh ada. Sebagaimana kita semua adalah manusia, akan tetapi masing-masing pribadi berbeda dan unik satu dengan yang lainnya. Peranan dari masing-masing pribadi di dalam Tritunggal juga berbeda, tetapi ketiganya adalah Allah. Saya mengatakan kepada Anda bahwa Roh Kudus adalah roh yang ilahi. Roh ilahi, Roh Kudus itu adalah suatu pribadi dan memiliki karakter yang mandiri. Adalah karena karya dari Allah Tritunggal bahwa Juru Selamat manusia, Yesus, datang ke dunia ini melalui Maria. Karena itu, kita mengerti bahwa di dalam karya keselamatan Bapa, Anak dan Roh Kudus bekerja bersama-sama. Inilah sebabnya Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19, tepat sebelum ia naik ke surga. Karya Allah yang menciptakan alam semesta ini dan semua karya yang sudah dilakukan Allah bukanlah dikerjakan oleh Allah Bapa sendiri atau hanya oleh anaknya, Yesus Kristus, tetapi semuanya dikerjakan oleh Allah Bapa, Yesus Sang Anak, dan Roh Kudus secara bersama-sama, karena mereka berbicara mengenai semua pekerjaan dan melakukan semua pekerjaan. Kita diselamatkan dari dosa-dosa kita dengan percaya kepada apa yang sudah dilakukan Juru Selamat bagi kita. Sebagaimana Yesus adalah pribadi yang nyata, Roh Kudus sebagai pribadi yang nyata adalah oknum yang lain dari Allah yang ilahi. Sebagaimana Yesus adalah pribadi yang nyata, Roh Kudus sebagai pribadi yang nyata adalah oknum yang lain dari Allah yang ilahi. Sebagaimana adanya Yesus. Karena itu, semua karya di dalam alam semesta ini adalah karya dari Allah Tritunggal. Dan demikian, Roh Kudus bukan hanya berdiam di dalam diri kita yang percaya kepada Injil air dan Roh, tetapi ia juga menjelaskan dan mengajarkan kebenaran kepada kita dan menuntun kita di dalam jalan kehidupan. Mari kita melihat kepada Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 25-26 mengatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berdoa bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Inilah sebabnya Alkitab menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan aku mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang penolong itu akan mengajarkan kebenaran kepada kita. Ia mengajarkan kepada kita kebenaran tentang segala sesuatu yang akan memperkenankan Allah Bapa dan apakah kehendaknya. Juga, pribadi yang mengingatkan kita akan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita adalah Roh Kudus. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita bahwa sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu lagi kamu diajar oleh orang lain. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ini berarti bahwa Roh Kudus mengajarkan kepada kita tentang Allah ketika Ia berdiam di dalam hati kita. Inilah sebabnya Roh Kudus adalah penolong. Kitab suci menjelaskan tentang Yesus Kristus secara sangat terperinci dan juga tentang semua karya Roh Kudus. Semua kitab di dalam Perjanjian Baru, seperti keempat kitab Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, tetapi Anak Allah, Yesus Kristus,
diberi hak untuk menerima hormat dan pujian bersama dengan Bapa karena ia taat dan menggenapi kehendak Allah Bapa. Kristus dengan itu bisa mewarisi dari Bapa segala hak dan kedaulatannya. Yesus Kristus diberi hak untuk menghakimi semua manusia, dan semua manusia diselamatkan dan dihakimi hanya oleh Dia. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa sebenarnya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Pengetahuan ini sangat kita butuhkan untuk menguatkan iman kita di masa akhir zaman juga. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan pemahaman yang jelas mengenai kuasa yang dimilikinya, pemahaman ini akan menjadi kekuatan yang besar bagi kita. Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Dia yang memiliki wewenang untuk menghakimi manusia atas kebaikan dan kejahatan mereka. Kita harus menyadari dan percaya bahwa Tuhan ini layak menerima pujian yang sama dengan Allah Bapa. Bagian ini juga menjelaskan bahwa Tuhan kita sudah datang ke dunia ini dan dibunuh, bahwa dengan darahnya Ia menebus manusia untuk Allah dari semua suku, bahasa, bangsa, dan negara, dan bahwa Ia membuat mereka sebagai raja dan imam di hadapan Allah untuk memerintah atas bumi ini. Bagian di atas mengatakan bahwa ada suara malaikat di sorga yang jumlahnya berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, memuji Tuhan dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Yohanes melanjutkan dengan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya di dalam ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Untuk siapa? Kemudian semua makhluk memberikan semua kemuliaan. Semuanya itu adalah untuk Anak Domba yang duduk di tahta, yang layak menerima puji-pujian dan hormat